Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas misteri terbesar Ya'juj dan Ma'juj. Silakan besarkan volume video Anda dan selamat memperhatikan. Ya'juj dan Ma'juj. Kata-kata ini terdiri dari dua susunan kata. Yang pertama, Ya'juj, dan yang kedua, Ma'juj. Ketika Anda mengucapkannya dalam bahasa Arab dan mereka mendengar ucapan Anda, itu adalah kata-kata yang sangat kasar. Itu berasal dari kata ujaj, yang artinya kering dan kasar. Kata ini juga berasal dari akar kata al-aj, yang berarti musuh yang menyerang dengan sangat cepat. Maka kata Ya'juj dan Ma'juj berarti kering dan kasar di alam. Dan ketika mereka keluar, mereka akan keluar dengan sangat cepat hingga Anda tidak akan sanggup berdiri di hadapan mereka. Anda harus lari dari mereka. Itulah yang diceritakan para ulama tentang pengertian Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj adalah satu suku, sedangkan Ma'juj adalah suku yang lain, tapi mereka saling terhubung. Dan mereka adalah manusia seperti kita, benar-benar ada dan hidup menempati bumi saat ini. Mereka telah hidup dekat dengan masa Nabi Musa alaihissalam dan pada era seorang raja besar bernama Zulkarnain. Zulkarnain memiliki julukan manusia dengan dua tanduk, karena dulu ia sering memakai topi yang memiliki dua tanduk di atasnya. Zulkarnain adalah raja yang memiliki kekuatan luar biasa, dan ia adalah seorang hamba yang benar-benar adil, salah satu yang terbaik yang pernah ada di bumi. Ia memiliki banyak kekuatan dan otoritas, hingga kerajaannya mencapai hampir seluruh dunia. Mengapa dikatakan hampir? Karena ada bagian dunia di mana peradaban belum mencapai bagian tersebut hingga hari ini. Tapi apapun yang ada pada masa kerajaan Zulkarnain, dimanapun peradaban berada, ia memiliki kekuatan hingga sampai ke sana, hingga tidak ada satu peradaban pun yang luput dari jangkauannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Zulkarnain pada surat Al-Kahfi bahwa ia telah mencapai tempat yang sangat jauh. Ia telah mencapai seluruh bagian bumi untuk mencari tahu siapa yang berada di sana, untuk melihat siapa manusia yang tertindas, siapa yang berbuat baik untuk diberi hadiah, dan membawa keadilan di antara masyarakat. Dengan secara fisik, ia pergi bersama pasukannya, pergi kemanapun sejauh mungkin. Itulah yang ia lakukan semasa hidupnya, mengelilingi dunia dan berbuat keadilan dengan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun ia berada. Suatu hari ia pergi untuk menegakkan keadilan, dan ketika ia sampai, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di air yang berlumpur, dan dia mendapati di situ ada segolongan umat. Tempat yang ditemukan Zulkarnain bukanlah tempat biasa. Ini adalah danau yang berlumpur panas. Beberapa mengatakan ini adalah larva panas. Allah lah yang lebih mengetahui. Di sana ia menemukan sekelompok manusia di mana tidak ada lagi daratan yang bisa dijangkau. Ketika ia sampai, artinya Zulkarnain telah tiba di tanah terjauh di mana tak ada seorang pun yang mampu melebihi itu. Tak ada lagi peradaban setelah masyarakat ini. Itulah yang ayat ini bicarakan. Zulkarnain menemukan lorong di antara dua gunung di mana orang-orang itu berada. Namun, ia tidak bisa berbicara dengan orang-orang tersebut karena mereka sangat terisolir dari semua peradaban. Mereka sangat primitif dalam bahasa dan hampir tidak mengerti apapun yang Zulkarnain katakan kepada mereka. Kemudian masyarakat ini berkomunikasi dengan bahasa tubuh mereka, yang mana setiap orang pasti mengerti bahasa ini. Lalu menyampaikan pada Zulkarnain bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah membuat banyak kejahatan di bumi. Ini artinya suku tersebut telah berinteraksi dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj telah banyak berbuat kekacauan terhadap mereka, menjarah, membunuh, memperkosa, dan menyebabkan banyak kerusakan. Bisakah kamu menegakkan keadilan di sini? Mereka mulai memohon kepada Zulkarnain. Kamu adalah seorang raja besar yang sangat baik hati. Ambil uang ini dan tolong lindungi kami dari Ya'juj dan Ma'juj. Bisakah kamu membuat dinding antara kami dan mereka, hingga mereka tidak bisa datang pada kami, dan mereka bisa terisolir dari bumi ini? Maka Zulkarnain menjawab, apapun yang telah Allah limpahkan padaku, itu jauh lebih baik daripada uang kalian. Aku akan lakukan ini untuk mencari ridho Tuhanku. Yang aku butuh dari kalian, kalian bantu dengan tenaga. Aku butuh banyak dari kalian untuk membantu pekerjaan ini. Pasukanku tak akan cukup kuat. Bantu aku dengan kekuatan kalian, bawakan besi untukku. Ketika ia telah membangun dinding di antara dua gunung itu, Zulkarnain benar-benar membuat dinding besi dengan begitu kokohnya. Ia menyatukan setiap besi-besi itu dengan api yang mampu melunakkan semua besi di bumi. Zulkarnain tahu teknologi yang ia gunakan. Dinding ini benar-benar besar yang terhimpit antara dua gunung hingga ketika Ya'juj dan Ma'juj datang, mereka terjebak di dalam dinding ini hingga tidak bisa keluar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Quran, mereka tidak bisa memanjat dinding ini dan mereka juga tidak bisa menggali dari bawahnya. Zulkarnain membuat tembok pelindung yang sangat kuat, kedap air dan tidak ada yang bisa menembusnya ataupun meruntuhkannya. Walaupun dengan senjata sekalipun, ia tahan dari serangan apapun.
Dan ketika Zulkarnain memandang kepada orang-orang yang sedang memandang tembok ini, mereka berkata, "Wow, ini benar-benar tembok yang kuat." Lalu Zulkarnain berkata kepada mereka, "Ketika janji Allah akan datang, yaitu hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meratakan dinding pelindung yang tidak ada manusia yang mampu menembusnya ini, dan janji Allah itu pasti benar-benar akan terjadi." Kini hanya Allah yang tahu di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj berada. Tapi jika Anda ingin tahu di mana tembok ini berada, bersumber dari tafsir yang telah kami baca, namun tentu Allah yang lebih mengetahui. Tempat ini telah diindikasi di sebuah tempat asing di kutub utara atau kutub selatan, jauh dari peradaban manusia saat ini. Ketika Zulkarnain meninggalkan mereka di dalam tembok itu, jumlah mereka amat sangat banyak. Mereka saling mengerumuni satu sama lain, seperti ombak besar di lautan. Dan jumlah mereka terus bertambah hingga hari ini, terus dan terus bertambah hingga saat tembok pembatas itu dihancurkan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diceritakan, Nabi Muhammad terbangun di suatu sore. Ia sangat khawatir dan terkejut. Kemudian ia berkata, "La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab, celakalah bangsa Arab dari iblis yang telah sangat dekat." Sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Dari dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka lubang sekecil ini," sambil membentuk ukuran sebesar cincin dengan jarinya. Kemudian Zainab radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dihancurkan secepat ini, sedangkan masih banyak orang-orang soleh di sekitar kita? Ada engkau, ada para sahabat, dan ada semua orang-orang soleh ini." Nabi menjawab, "Benar, kau bisa dihancurkan walaupun ketika orang-orang soleh berada di sekitarmu, yaitu ketika ketidaksenonohan dan amoralitas menyebar terlalu banyak di muka bumi, maka Allah akan menghancurkan semua orang termasuk orang-orang soleh di antara mereka." Kembali ke kisah sebelumnya, ada alasan mengapa Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar dari tempat kurangannya. Pertama, mereka adalah manusia yang sangat primitif. Teknologi yang mereka pakai tidak sama dengan teknologi kita hari ini. Mereka tidak punya komputer, pesawat terbang, atau persenjataan seperti hari ini. Dan mereka juga berada di antara dua gunung yang memiliki iklim yang sangat buruk. Ketika mereka mencoba mendaki gunung tersebut, mereka akan mati, hingga mereka tidak bisa berkeliling mengelilingi bagian atas tembok ini. Sebagian orang berpendapat, tembok ini berada di tembok raksasa Cina. Bukan, ini tidak berada di tembok Cina. Anda bisa melihat tembok Cina itu rusak, dan Anda bisa dengan mudah melintasi bagian di sekeliling atasnya. Sebagian juga berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk yang menyeramkan, pendek, punya mata yang menyeramkan seperti alien, dan lain-lain. Kalian tahu ini semua tidak benar. Tidak ada satupun hadis yang pernah menyatakan rupa mereka yang seperti ini. Mereka adalah manusia biasa seperti kita, berasal dari bagian yang paling tinggi dari bumi. Beberapa mengira mereka memiliki perawakan seperti orang-orang Asia. Kami pun tidak tahu seperti apa rupa mereka ini. Tentu hanya Allah yang Maha Tahu. Namun mereka ini sangat-sangat perusak, lebih perusak daripada manusia yang ada dimanapun di sekeliling kita hari ini. Mereka makhluk amoral, tidak memiliki prinsip hidup, dan ketika mereka datang, mereka hanya akan menghancurkan, memperkosa, membunuh, menjarah, dan melakukan semua hal buruk. Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kita, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar ketika Isa alaihissalam telah turun. Isa alaihissalam akan berada di sekitar kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Jibril untuk mengabarkan kepada Isa alaihissalam bahwa salah satu ciptaannya telah dilepaskan. Dalam hal ini Allah sedang berbicara Ya'juj dan Ma'juj. "Wahai Isa, bawa hamba-hambaku ke atas gunung dan bersembunyilah. Kamu tidak akan mampu menghancurkannya, mereka terlalu banyak." Kemudian Rasulullah SAW duduk di antara para sahabat. Kemudian ia berkata, "Untuk setiap satu orang yang akan berada di surga, 999 orang yang lain akan berada di dalam api neraka." Lalu sahabat banyak yang terkejut, lantas bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu mungkin tidak ada satupun di antara kami yang akan masuk surga. Lalu siapa yang akan memasukinya?" Nabi berkata, "Jangan khawatir, setiap satu dari kalian ada di surga, akan ada 999 dari Ya'juj dan Ma'juj di neraka." Itu artinya ada 999 kelipatan jumlah populasi Ya'juj dan Ma'juj dibanding populasi para sahabat waktu itu. Maka apabila kita menghitung jumlah populasi mereka, katakanlah beberapa miliar, bagaimana kita bisa menghitung jumlah populasi mereka yang begitu banyak hari ini? Kelak mereka akan memenuhi bumi kita ini. Jika mereka adalah manusia yang didatangi para nabi seperti kita, tentu mereka juga didatangi para nabi. Namun, kita tidak tahu nabi mana saja yang mendatangi mereka. Yang kita tahu, mereka hidup dekat dengan masa Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa tidak hanya satu nabi yang mendatangi mereka. Banyak nabi yang telah mendatangi, namun mereka berontak dan tidak satupun mengikuti nabi-nabi itu. Dan Nabi SAW berkata, mereka akan melewati Laut Tabariyah dan akan meminum air di sana hingga tidak ada sedikitpun air yang tersisa. Mereka datang rombongan demi rombongan dengan jumlah yang sangat besar. Maka yang pertama mereka lakukan adalah meminum seluruh air di laut itu.
Hingga pada hari yang sama, atau beberapa hari kemudian, rombongan terakhir sampai di Laut Tabaria dan tak menemukan air sama sekali. Mereka telah meminum seluruh air di laut itu. Ini menunjukkan bahwa jumlah mereka sangat fenomenal, besar sekali. Di dalam hadis yang lain, menceritakan ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan membunuh siapapun manusia yang ada di depan mereka, siapapun itu, hingga tidak ada lagi manusia yang mereka temukan. Hingga mereka akan berkata, "Kita telah membunuh penduduk bumi seluruhnya, mari kita bunuh juga penduduk langit." Kemudian mereka menembaki langit dengan busur dan anak panah yang mereka miliki. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan busur-busur tersebut jatuh dengan berlumuran darah, agar mereka berpikir bahwa seluruh penduduk langit telah berhasil dibunuh. Kemudian mereka berkata, "Sekarang kita telah membunuh penduduk bumi dan penduduk langit. Kita saat ini adalah raja di bumi." Isa alaihissalam dan para pengikutnya, yang semoga kita adalah salah satu di dalam rombongan tersebut, akan terisolir di atas gunung yang telah mereka daki. Mereka tidak menemukan makanan di sana, tidak satupun. Sedangkan mereka sangat membutuhkan makanan. Kemudian Isa alaihissalam mulai berdoa kepada Allah, karena mereka sedang berada pada masa-masa sulit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa Isa dengan mengirim parasit ke leher Ya'juj dan Ma'juj sebagai penyakit. Parasit itu akan membunuh seluruh Ya'juj dan Ma'juj yang ada di bumi. Mereka membunuh Ya'juj dan Ma'juj seperti sedang melakukan pertempuran di medan perang, hingga tak ada satupun dari Ya'juj dan Ma'juj yang tersisa di bagian manapun di seluruh daratan bumi. Lalu Isa alaihissalam dan para pengikutnya diperintahkan untuk turun. Isa alaihissalam akan mengutus seorang dan berkata, "Siapakah di antara kalian yang akan turun dan melihat apakah Ya'juj dan Ma'juj masih hidup atau mati? Tapi jika kamu temukan mereka hidup, mereka akan membunuhmu." Kemudian ada seorang laki-laki yang turun dan menemukan bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah mati seluruhnya. Lalu lelaki itu memberitahukannya kepada Isa, dan mereka semua pun turun dari gunung tersebut untuk mencari perbekalan mereka. Tapi mereka sama sekali tidak menemukan sebutir biji palem pun di sana. Bumi telah penuh sesak, dipenuhi dengan bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang mereka mengeluarkan bau busuk yang sangat-sangat menyengat. Kemudian Isa alaihissalam dan para pengikutnya kembali meminta kepada Allah untuk menghilangkan semua bangkai ini. Maka Allah mengirimkan burung yang memiliki leher besar. Mereka akan membawa setiap badan Ya'juj dan Ma'juj yang telah terurai karena penyakit itu, kemudian melempar seluruh tubuh itu ke tempat yang telah Allah tentukan. Lalu Allah menurunkan hujan, menyuburkan tanah, dan menghilangkan bau busuk yang Ya'juj Ma'juj tinggalkan. Ini adalah fakta Ya'juj dan Ma'juj yang dalam waktu dekat akan terjadi. Kita telah berada di akhir zaman. Sahabat, masih ada banyak materi menarik yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Silakan tekan tombol subscribe yang tersimpan di dalam logo kami di pojok bawah kiri untuk mengikuti pembahasan-pembahasan selanjutnya. Like bila kalian suka dan share bila kalian rasa perlu. Kami akan terus mencari berbagai informasi untuk mempresentasikannya kepada kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa.